sekarang kita masuk ke video yang kedua. Gambar yang akan kita gambar juga masih dari buku, tapi kita ambil yang agak rumit sedikit. Nah, ini gambarnya ya. Ini pun di buku kita ada dia. Ya, di buku AutoCAD kita ini ada. Yaitu halaman 168 ya, gambar latihan 19. Oke, coba kita gambar pelan-pelan untuk gambar yang kedua ini. Yuk, kita mulai dari mana kira-kira menggambarnya? Ada ide? Silinder, Pak. Yang mana? Ayo, berikan suaranya. Silinder, Pak. Silinder. Dari box dulu, Pak. Dari box dulu ya. Boxnya itu saya tanya ukurannya berapa kali berapa kali berapa? Dari gambar kita ini. Yang menjawab box tadi ukurannya berapa? 20 kali 4. Y-nya X-nya 120, Y-nya 94. X-nya berapa nih itu bala? 12. 50. Iya, Pak, 15 Pak itu bala, Pak. 12 ya ini ya. Ya kan? Tebalnya ini 12 ini. Nah, 12. Jadi arah Y-nya kita bikin 94 saja gitu maksudnya. Iya, panjangnya arah Y kita buat aja seluruhnya ke sana ya. Jadi nanti 120 kali 94 tambah 94 188 ya. 8. Iya, oke, baik. Yang sudah terpikir bagus. Jadi sebisa mungkin kita gambar dari 3 dimensi aja, perintah box, perintah silinder, sebisa mungkin, karena itu kan lebih mudah, kita nggak perlu ngedit lebih banyak daripada kita gambar garis lain lalu nanti di join, di trim, extrude, nah gitu ya, itu lebih lama. Makanya saya bilang tadi ini salah satu cara yang saya sampaikan. Cuman kalau kamu punya cara yang lain nanti yang lebih cepat, silakan aja. Oke, kita ketikkan box, enter, kita klik di sini. Ya. Tapi respon dari kau yang tadi sudah bagus ya, artinya nyambung cepat. Add 120,188 ya, koma tingginya itu 12. Enter. Terbentuk sebuah silinder seperti ini. Oke. Kemudian ya, biar ini nggak terganggu, saya tampilkan kembali dalam 2D wireframe. Ya, nggak apa-apa ya. Lalu kita hide untuk melihat hasil bentuknya yang ini. Dalam bentuk wireframe-nya ini. Oke, kemudian boxnya sudah selesai. Sekarang kita gambar apa? Atau apa yang kita lakukan berikutnya? Silinder, Pak. Silinder yang mana? Yang jari-jari berapa? 42, Pak. Iya, 42 dan 26 ya. Iya, bersamaan. 26. Nah, tapi sebelum kita gambar silindernya, apa yang kita lakukan? Apakah perlu kita ubah UCS? UCS, Pak. Pak. Iya, kita putar UCS-nya, betul. UCS Y ya. Y 90, enter. Jadi bidang XY-nya sudah tegak sama dengan ini tadi. Oke. Kemudian kita gambarlah silindernya. Silinder. Yes. Silinder. Enter. Kita pilih mid ya. Mid yang mana kita pilih? Mid box yang ini kan? Kenapa nggak mau terpilih nih?
karena dalam bentuk terhide ya, dia harus dalam bentuk wireframe. Kita coba lagi, silinder, enter, mid, pertengahan, karena silinder itu pasti pertengahan, maka muncul ini ya. Tapi kita ambil pertengahannya, pertengahan yang bawah. Kalau kita tengok ini, pertengahannya itu yang bawah, bukan yang bukan, maksudnya bukan garis yang atas ini ya, tapi garis yang bawah. Kita klik, jari-jarinya kita ambil yang 42 dulu boleh. Tebalnya ke sana berapa? 120 gitu ya. Mengulangi perintah silinder, enter aja. Kita ketikkan chain, kita pilih ini. Kali ini jari-jari yang kita gambar 26, sama tebalnya ke sana adalah 120. Oke, lalu kalau kita hide, seperti ini tampilannya. Seterusnya apa yang kita lakukan nih? Ayo dibantu. Slice Pak. Slice, atau kita subtract dulu. Kalau slice nanti agak ribet ya, jadi kita subtract aja dulu, boleh. Enter. Kita pilih ini, enter. Lalu kita pilih lingkaran dalam, silinder dalam ya, enter. Hide. Nah, baru kita slice ya. Oke, slice untuk membuang bagian yang bawah. Kita pilih objeknya ini, oke. Enter. Lalu bidang slice-nya bidang apa? Yuk. YZ Pak. YZ. Oke, betul ya, YZ. Enter. Kita letakkan di sini ya. Di sini atau di sini boleh. Ya kan? Lalu bagian mana yang dipertahankan? Atas Pak. Bagian atas. Berarti kita klik di sini boleh. Mana yang bisa dipilih, kita pilih. Sini boleh. Ini boleh. Nah, gitu ya. Lalu kita hide. Seperti ini keadaannya. Seterusnya apa lagi? Yuk. Mungkin kalau kita diskusi lebih terbuka ya, kamu bisa nyambung. Ini kita Silinder kiri kanan, kiri Pak, kiri. silinder ini, Kecil-kecil Pak. yang ini kan. Iya Pak. Nah, sebelum silinder, biar kita menggambar silindernya lebih gampang, maka ini kita apakan dulu ujungnya ini. Fillet. Iya, kita fillet dulu gitu ya. Jadi harus terpikir seperti itu. Biar nanti ketika kita menggambar silindernya, bisa kita pilih chain dari fillet tadi itu sebagai pusat dari silinder yang akan kita gambar. Oke, kita fillet. R-nya di sini 15. Oke, kita pilih ini. Ini mau kita pilih 1, enter, pilih lagi 1, enter. Nah, jadi sudah terfillet. Kalau kita hide, gini dia. Nah, baru sekarang kita gambar silindernya. Ya, silindernya ini ada 2 ya, silinder besar sama silinder pelubang. Ya, jadi kita gambar sini silinder. Kita ketikkan chain. Nah, jadi kita nggak perlu menggeser-geser pusatnya lagi. Oke. Ada yang salah di sini apa dia? UCS Pak. Iya, UCS-nya kita normalkan lagi dulu ya. UCS W. Nah, karena tadi posisi lingkarannya menyala. Nah, jadi kita ketikkan lagi seal atau silinder, kita ketikkan chain, pilih pusat dari busur ini. Kemudian jari-jarinya 15, naik ke atas sebesar berapa itu? Tadi itu 12 tambah 15 ya. Oke, 15. Oke, satu lagi silinder. Chain. Ini jari-jari yang kecil 8 sama tingginya 15. Terus kita apakan nih? Kita copy aja ya. Copy.
copy, enter, kita klik chain, pusat bawah ke chain, pusat bawah sini. Nah, gitu ya. Enter. Apa tadi yang terpilih? Nah, gini ya. Tadi yang terpilih semua berarti. Oke, ini tadi anggapan kita yang kita copy itu hanya silinder 2 silinder ini. Lalu kita hide. Mau kita bereskan dulu boleh, subtract. Kita pilih ini. Silinder besar, enter. Silinder kecil, enter. Hide lagi. Oke, sudah beres sebelah kiri. Sekarang tugas kita apa lagi nih? Menggambar silinder ini ya. Nah, menggambar silinder ini. Nah, kira-kira bagaimana nih cara kita menggambarnya? Ini kalau kita perhatikan jari-jarinya 23, yang besar, yang kecil 15. Ya, bagaimana kira-kira? Ini nanti kita sedikit ada kerjaan tambahan ya untuk membuat yang ini. Biar nanti ini tembusnya, ini nanti tembusnya itu kan sampai batas ini aja dia. Oke, kita gambar aja sebuah silinder. Kita letakkan di mana boleh, di kuadran sini boleh, di center ya boleh. Ulangi dulu. Silinder kita letakkan di chain dari ini. Kemudian jari-jarinya 23. Tarik ke atas sejauh berapa itu? 86 ditambah 12 ya. 86 tambah 12. Karena ini kan sampai sini 86. Ini tambah 12 karena ke center ini. 86 tambahkan yang 12, 98. Oke, kita gambar silinder satu lagi. Chain juga. Ini yang 15 ke atas sama 98. Karena ini pelubang, sebenarnya nggak apa-apa kalau kita lebihkan lagi ke atas pun nggak masalah. Lalu kita hide seperti ini. Oke, kemudian ini kita movekan ke sana, ke pertengahan ya. Ini tadi kan 120, berarti movekan ke sana sejauh 60. Kita ketikkan move, enter, kita pilih ini dan ini, enter. Base point 0,0 sejauh 60 ke arah X negatif, berarti sudut 180. Nah, kita hide lagi, dia sudah pindah di sini ya. Tapi problemnya sedikit tadi di sini adalah bahwasanya ini tembus ke bawah ini ya, ini tembus ke bawah ini ya, ini sampai bawah. Agak sulit diputar ya karena gambar kita di sini banyak kebetulan. Oke, kemudian kita gambar apa? Kita gambar penahannya ini, stiffnessnya ini. Kalau kita hide gini. Ya. Bagaimana cara menggambarnya? Ya kita gambarlah penampang ini. Jadi UCS-nya pada kali ini kita putar kembali dulu ya. UCS-nya kita putar terhadap Y 90. Seperti ini. Nah, lalu kali ini kita gambar sebuah circle, pusatnya di sini, chain. Muncul nggak nih chainnya? Nah, muncul ya. Jari-jarinya kita ambil yang paling besar 23. Berapa tadi ini? Jari-jarinya 20. Oh sorry, ini ya. Jari-jarinya 42. Kenapa kesini dia? Circle, chain,
kita pilih pusatnya 42. Oke ya. Kemudian ini kita move-kan lagi ke sana ya, sejauh 60. Move, enter. Base point-nya 0,0,0. Ini X, Y, Z ya. Yang pergeseran itu hanya arah Z negatif. Berarti 0,0, minus 60. Nah, jadi sudah pindah dia ke pertengahannya nih. Oke, baik. Setelah ini apalagi yang kita lakukan? Kita gambar garis. Garisnya itu kita mulai dari, ya, ini agak ribet sedikit. Kita mau menggambar garis itu nih, ada segitiga nih, dari sini ke sini, ke sini, lalu ikut lengkungan ini. Nah, gitu ya. Jadi boleh kita ketikkan line Kua. Ini kita wireframe dulu. Jadi perhatikan betul-betul ininya ya, keadaannya. Line Kua, kuanya kua yang atas ini. Lalu ke mid sini. Ya, lalu aktifkan ininya, apa namanya? Aktifkan ortonya. Buat aja gini panjang. Enter. Lalu gambar lagi line dari kua sini ke sini, lurus ke bawah. Aktifkan lagi F8. Oke ya, kita escape. Nah, lalu ini pastikan dia lurus lagi ke sini, atau tegak lurus dengan yang ini tadi ya, boleh boleh perpendikuler ya. Nah, kita klik aja nih. Enter. Jadi di sini sudah terbentuk bentuk segitiga, tegak lurus ke sini. Tapi yang kita ambil nanti adalah ini dan garis yang ini dan ini. Nah, ini kita trim ini ya. Yang kelebihan ini kita trim yang melewati lingkaran ini. Jadi kita ketikkan trim. Ya, mudah-mudahan nggak bingung ya gambarnya. Ini kita buang lingkaran ini. Ini kita buang juga. Karena yang mau kita ambil hanya satu busurnya ini aja. Ini dah terbuang tadi nih ya, ada double garis itu. Ini kita buang juga. Nah, seperti ini dia. Kalau kita kita enter. Kalau kita hide, nah seperti ini dia. Tinggal kita join. Jangan lupa join. Garis yang terbentuk ini tadi kita join. Ini. Ya, nampak garis-garisnya itu. Enter. Lalu kita extrude. Kita pilih tebalnya berapa tebalnya tadi? 10. Kita bikin 10. Enter ke arah sini. Lalu kita move kan ke sini 5 biar dia di tengah ya. Move. Kita klik ini. Enter. 0,0,0 add 0,0,5. Ya. Hide. Nah, seperti ini ya, sudah terbentuk. Nah, jadi sekarang objek kita sudah terbentuk seperti ini. Ya, nanti ini kita union. Nah, sekarang tugas kita berikutnya adalah menggambar objek yang seperti ini, yang ini. Ya. Satu lagi. Sama satu lagi nanti kita gambar silinder di sini untuk memotong ke sana. Atau kita gambar aja dulu silinder ya, sebelum UCS-nya kita rubah, kita gambar dulu silinder sebesar diameter atau jari-jari busur yang ini. Kita gambar lagi silinder dulu, silinder untuk pemotong nanti itu ya. Silinder, chain. Kita pilih pusat ini. Ini tadi jari-jarinya 26. Panjangnya ke sini 120. Ya, sebenarnya nggak sampai panjang kali pun nggak apa-apa ya. Tujuan kita hanya motong yang ini aja nanti, yang ini.
atau kita tuntaskan dulu lah ini biar sudah. Tinggal kita, kalau kita hide dulu, gini tampilannya. Tujuan ini kita gambar adalah untuk memotong silinder yang ini tadi, yang tembus sampai bagian pertengahan ini. Jadi kita ketikkan subtract, enter, kita pilih objeknya ini biar sekalian dia menyatu ya, ini enter, lalu kita pilih ini dan ini. Nah, jadi sini tadi sudah terpotong, dia sudah mengikuti bentuk lengkungan ini. Gitu ya. Kalau kita hide seperti ini keadaannya. Oke, tinggal satu langkah untuk menggambar ini. Untuk menggambar ini bagaimana caranya? Untuk menggambarnya, apakah UCS perlu kita rubah lagi? Ya, UCS-nya perlu kita rubah lagi ya. Biar nanti penampang ini itu nanti yang bertindak sebagai penampang XY atau beda XY. Maka ini kita putar UCS-nya terhadap sumbu apa? UCS X min 90 ini kita normalkan dulu, atau bisa kita kontrol Z ya. Kita lihat tadi ini tadi kondisinya ya. Jadi ini kita normalkan aja dulu boleh, UCS W, lalu putar lagi terhadap X 90. Nah, sekarang sudah tegak. Lalu sekarang kita gambar sket yang ini, karena di sini ada tangan si persinggungan, maka ini nggak mungkin kita gambar dari 3 dimensi langsung, harus kita gambar dari dua dimensi ya. Nah, jadi di sini strategi yang kita lakukan itu adalah kita gambar line panjangnya dari sini, atau sebelum kita gambar line kita gambar dulu silinder yang ini yang besar, jari-jari 12. Bukan ya silinder, tapi kita gambar circle-nya dulu ya, circle mid pertengahan di sini. Berapa itu? 22 ya, 22. Nah, seperti ini. Lalu kita move ke bawah. Ya, ini kan 22 yang ini. Kita move ke bawah dari sini ke pusat ini. Yang jaraknya ini 57 tambah 45. Nah, gitu ya. Jadi kita move arah Y ya, enter 0,0 add 57 tambah 45 102 ya, add 102 sudut min 90. Nah, ke bawah dia ya gitu. Seterusnya bagaimana? Seterusnya kita gambar garis ya, untuk menggambar garis yang ini ya, ini. Nah, jadi dari sini kita mulai dari sini penggambaran garisnya boleh sejauh 57 ke bawah, baru nanti ke sini tangan si kan. Nah, gitu ya. Ini tadi 94 sampai ke sana. Oke. Nanti kita gambar line. Kita mulai dari sini ya, boleh dari sini ini. Lalu ke sini. Nah, mumpung ada petunjuknya kita ikuti yang ada memang. Jadi nggak perlu kita kasih ukuran lagi karena dia mengikut. Baru ke sini tan. Sini. Oke. Sorry. Ada panjangnya ke sini dulu ya, 57. Ini
gambar kita terlalu banyak ya, jadi nggak bisa kita tampilkan dalam bentuk tanpa sebelah sana. Oke, nggak apa-apa, kita ulang lagi. Line, kita mulai dari sini, ini, lalu ke sini, lalu sejauh 57 ke bawah, bukan 57 ya, tapi 57 kurang 12, ini kurang 12 yang ini, berarti 45, add 45 sudut 90 gitu ya, minus 90 karena arahnya Y negatif. Ulang lagi, undo ya, U, add 45 sudut min 90, lalu tan, kita pilih sini, enter. Oke, lalu ini bisa kita mirror ke sana. Kalau malas kita menggambar ini lagi ke sana. Nah, jadi kita mirror boleh, ini dan ini, enter. Mirrornya itu terhadap bidang mirror 3D ya. Kalau malas menggunakan mirror nggak apa-apa, kita ulangi lagi perintah ini tadi. Banyak cara sebenarnya. Endpoint, endnya kita mulai dari sini lagi nih. Baru tadi ke bawah, add 45 sudut min 90 lagi, lalu tan lagi, enter. Nah, gitu ya. Lalu ini kita trim, kita buang nih, trim, buang ini, enter. Lalu join, pilih ini, skat ini tadi aja ya, ini. Ulangi, join, ini ya, enter. Nah, ini sudah terjoin. Berikutnya tinggal kita extrude ke arah sini, extrude, pilih objeknya, enter, sebesar berapa tuh, berapa tebalnya itu ya, kita nggak aja sama dengan 15 ya, ya 15, ukurannya nggak kelihatan di situ. Height, nah sudah kelihatan. Sekarang kita gambar silinder yang ini sebagai pelubang. Jadi kita ketikkan seal chain yang sini ya, dipaksa ke kuah ya, karena belum dalam wireframe. Kita wireframe dulu lagi lah. Seal chain, kita pilih di sini. Kemudian jari-jarinya 11, tebalnya ke sana 15. Oke, height. Baru yang terakhir nih, kita subtract. Pilih objek ini. Ini sengaja kita pilih biar dengan ini dia langsung terjoin juga ya, terunion ya. Enter, lalu kita pilih ini. Ya, lalu kita enter. Oke, kemudian dari sini kita hide lagi. Ya, sudah terbentuk gambarnya. Nah, gitu dia. Ya. Nah, ini kira-kira langkah atau strategi yang bisa kita gunakan. Dan yang saya buat ini belum tentu merupakan langkah tercepat ya. Ini adalah hanya salah satu langkah untuk menggambar objek ini. Sedangkan kalau saya sendiri pun punya pemikiran lain juga, artinya cara yang lain juga untuk menyelesaikan gambar ini, bukan dengan cara ini aja ya. Saya juga ada strategi lain untuk menggambar objek kita ini. Ya, tapi pada pertemuan kali ini saya cenderung menggambar objek ini dari 3D. Kalau nggak bisa lagi dari 3D, baru di modif dari 2D. Nah, itu kira-kira. Jadi inilah gambar kita yang terbentuk dengan versi yang kita gunakan atau langkah-langkah yang kita gunakan. Nah, ini gambarnya ya.
Oke, baik. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa? Pak. Ya, Pak. Ya, oke ya. Yang masuk pun di kelas kita ini sedikit sekali saya lihat. Walaupun kalau kamu nggak masuk, ini otomatis nanti kamu nggak ngerti ilmunya. Nah, kalau nanti diputar di video pun, ya kan tidak seenak istilahnya kalau langsung kan gitu. Ya, oke, baik. Kalau sudah, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Pak, ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Itu Pak bikin silinder. Siapa dulu? Tegar Dulu dulu. aja. Ya, Tegar. Coba, apa Tegar? Itu Pak bikin silinder sekaligus bisa nggak Pak? Yang silinder terhadap Y-nya itu Pak, yang tidur sama yang tegaknya itu Pak. Sekaligus. Dan biar selain terpotong tuh Pak. Bidangnya gambar yang kedua ini tadi ya? Gambar yang ini? Iya Pak. Yang silinder berdiri sama yang tidur itu Pak. Yang terhadap ini Y, Pak. sama yang ini? Pak, bikin sekaligus gitu baru di subtract. Jadi kan kayak nggak dua kali berdiri itu bisa nggak Pak? Tapi kan yang jelas UCS-nya ibaratnya berbeda pasti kan? Mungkin maksud kamu digambar dengan UCS tertentu di gambar ini kan itu ya? Dengan UCS tertentu di gambar ini gitu kan? Iya Pak. Ya kalau hasilnya sama dan benar, sah-sah saja. Nah, gitu dia. Kalau kamu pernah coba atau sudah mencoba-coba dan bisa, ya, nah, berarti itu strategi yang lain lagi untuk menggambarnya. Karena saya bilang tadi apa? Versi setiap orang mungkin menggambarnya beda-beda, tapi hasilnya benar, jadi benar. Boleh ya? Nggak apa-apa. Kalau saya sendiri, Oke, Pak. nah, sini tadi kan saya menggambar ini sebenarnya pas kita ketemu ini, disinilah ide saya untuk menggambar ini gitu. Bukan udah gambar ini bukan saya coba gambar sebelumnya, tidak. Ini begitu kita ketemu, sama-sama kita pelajari tadi ini menggambar ini. Walaupun gambarnya udah siap, ini gambar-gambar yang tahun-tahun sekian tahun yang lalu ini dah saya lupa pun menggambarnya gitu. Makanya kita mulai lagi dari sekarang. Makanya tadi yang saya dengan kamu tadi sama-sama menggambar ini, ibaratnya sama-sama mulai melihat gambar ini gitu. Baru kita mulai sama-sama menggambarnya. Nah, tapi seperti Tegar bilang tadi, kalau misalnya punya strategi yang lain, silahkan saja, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Oke Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Siapa lagi tadi? Richard ya? Richard, Ferdi. Siapa tadi yang bertanya? Satu lagi. Bukan Pak. Siapa? Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Ferdi Pak. Ferdi, ya. Nah, apa tadi Ferdi? Mana wajahnya? Kok? Iya. Iya, silakan. Pak, tugas atau itu mengajukannya boleh di script dari Pak. Dari inilah, dari gambar, ya gambarnya murni lah, jangan di screen dari ini, dari video orang. Artinya ada kian gambarnya lengkap dengan ukurannya, itu yang diajukan. Itu dia. Kemudian diajukan pun disertai dengan durasi, kira-kira durasi kamu dalam menggambar. Nah, gitu dia. Diajukan di grup ya, jangan ada yang sama. Paham Ferdi? Apa? Oke, baik. Yang lain? Oke, baik. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya pikir pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Pak, tugas deadline-nya sampai minggu berapa Pak? Minggu ke-15 sudah harus beres. Artinya nanti pada saat kita nanti masuk ujian UAS di kelas, ya, ujian UAS di kelas, ya sudah inilah, sudah harus selesai. Jadi dalam liburan ini pun nanti kamu tetap ajukan
Kalau saya sempat, saya balas setuju atau tidaknya, kan gitu ya. Kalau nggak sebelum sempat, ya sabarlah beberapa hari ke depan, karena beberapa hari ke depan ini kita kan banyak kegiatan masing-masing ya. Tapi tetap harus diajukan segera. Bisa kira-kira. Oke, baik, kalau sudah hari ini cukup ya. Terima kasih telah bergabung di kelas ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan sedikit ini bisa menambah wawasan kamu ya dalam menggambar objek 3 dimensi lagi nantinya. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.